Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي ينقم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Hadratal ulama wal qarama wa julasainal fadil, para guru, para alim, khususnya guru kita Pak Kiai Acun apa Hasil sih tadi? Lupa saya. Oh namanya ganti terserah. Oh maksud. Pak Kiai Kohar, Pak Kiai Alwi dan kiai-kiai semua yang hadir dah pokoknya. Wabil khusus sahibul bait. Namanya asli tapi siapa? Mahfudin. Mahfudin. Kok panggilannya UU gimana ceritanya itu? Yang semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikarenai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, ini yang pertama majelis ngaso di rumah jamaahnya. Kalau kemarin di Masjid Al-Wajirin. Jadi setiap malam Jumat, jadi Pak Kiai mohon maaf, kita di Villa Mahkota Indah ini ada majelis namanya ngaso, seminggu 4 kali ngajinya. Malam Selasa kita ngaji kitab Riyadul Badi'ah, malam Rebo kita ngaji Mukhtarul Ahadis, malam Kamis Kasyifatus Saja, dan malam Jumat dulu ngaji tafsir Yasin. Alhamdulillah sudah khatam. Sekarang ganti Nasaihul Ibad dan selingannya Tangkihul Qaul Al-Hafiz, biasanya di musola. Cuman sudah satu kali putaran di Pak Alwi di masjid, dan hari ini di Pak lagi ingatnya ya. Semoga dengan kegiatan seperti ini menjalin silaturahim, mengakrabkan di antara kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita, khususnya ibunya Pak Mahfudin ya, yang katanya kurang sehat. Benar ya? Namanya siapa Pak? Yes, pokoknya sebut tadi namanya lah. Kita doakan yang saat ini kurang sehat semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah menulis kitab ini semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadziniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad ibnu Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 31 paling bawah. Ayo. Al-maqalatus sadisatu, makalah yang ke-6. Ini pada dikasih kopi kok saya nggak dikasih ya? Ada aja banceng-cengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, makalah yang ke-6. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Utsman ini bergelar Dzun Nuraini, seorang sahabat yang berkesempatan menikahi dua putri Rasulullah. Pertama menikah, meninggal, kemudian menikah dengan adiknya. Kalau bahasa kita apa namanya? Turun ranjang. Dan Utsman ini salah satu di antara dua sahabat yang miliuner, kaya raya. Pada satu perangan pernah Utsman bin Affan itu menyumbang, kalau dikuruskan sekarang hampir triliunan. Utsman bin Affan. Tapi oleh para ahli sejarah, ketika beliau memerintah dikritik karena beliau ini termasuk yang menerapkan nepotisme. Semua pejabat yang di daerah itu rata-rata yang ada hubungan kerabat dengan Utsman. Maka orang-orang yang nggak senang akhirnya memberontak, sampai akhirnya sahabat Utsman terbunuh. Begitu sahabat Utsman terbunuh, mulai awal kekacauan umat Islam di situ. Begitu sahabat Utsman terbunuh, kelompok yang dimotori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut supaya Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai khalifah untuk menuntaskan kasus pembunuhan Utsman itu. Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak berhasil. Akhirnya Ali pun dibunuh. Dan saat itu berencana membunuh 3 orang. Tapi yang berhasil terbunuh hanya Ali. Dan yang membunuh Ali tragisnya seorang yang hafal Quran 30 juz. Malam tahajud gak pernah berhenti, seorang penghafal Quran. Kita juz 30 aja baca Al-Kafirun bulet. Wala ana wala antum wala ana wala antum, sampai penumpangnya per kiri per, baru lakum dinukum. Abdurrahman bin Muljam namanya, yang membunuh sahabat Ali. Itu seorang yang hafal Quran, kemudian tahajudnya gak pernah berhenti. Maka ya jangan heran kalau orang-orang yang menamakan orang Khawarij, neo Khawarij sekarang, yang menghalalkan darah sesama muslim, kalau dilihat dari sisi ibadahnya, bagusan mereka sama kita, Pak. Mereka kalau sholat kok baca kalkul nggak kepake. Kalau kita kalau sholat cuma kul aja, langganan. Maghrib kul lagi, maghrib kul, isya kul. Alhamdulillah. Saya kalau do pokari langsung biar. Apa sih? Langsung biar aja do pokari. Balik kembali. Itu awal kisah kekacauan yang terjadi di umat Islam. Maka sahabat 4 itu yang meninggal dengan wajar kan cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya meninggal terbunuh. Sahabat Umar terbunuh ketika akan sholat subuh. Dan hebatnya sahabat Umar, ketika pedang nancap di badannya mau dicabut, beliau bilang jangan cabut dulu, nanti kalau sudah takbiratul ihram silahkan dicabut, karena saya sudah gak merasakan apa-apa ketika sudah takbiratul ihram. Yang saya rasakan hanya kedekatan dengan Allah. Kita sholat digigit nyamuk aja ginjal-ginjal.
Tuh Umar bin Khattab. Dan yang membunuh ketika dalam keadaan pisau atau pedang nancap di badannya itu, Umar bertanya, yang membunuh siapa? Saya siapa? Abu Lu'lu'. Oh, nggak apa-apa kalau Abu Lu'lu', mereka bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, nanti di akhirat saya bingung minta pertanggungjawabannya. Wong sama-sama baca syahadat. Saya alhamdulillah yang bunuh saya bukan orang Islam. Tapi yang bunuh Utsman nggak ketahuan, yang bunuh Ali ketahuan. Orang yang justru malah hafal Quran. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khamsun, ada 5. Hunna, ya 5 itu alamatul muttaqin, alamatnya tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau 5 ini nanti ada, berarti kita ini benar-benar muttaqin. Kalau 5 itu enggak ada, yo muttaqinnya masih tanda tanya. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, layyablughal abdu, layyablughal, tidak akan sampai al abdu, seorang hamba, ayyakuna, hamba itu menjadi minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Tidak akan seorang hamba itu mencapai derajat muttaqin hatta, sehingga yada'a, ia meninggalkan ma la ba'sa bihi, sesuatu yang tidak apa-apa, alias sesuatu yang halal. Hadaron, karena khawatir, karena takut, mimma bihil ba'su, dari sesuatu itu akan menimbulkan apa-apa. Maksudnya begini loh, orang yang takwa itu dia akan meninggalkan sesuatu yang halal kalau sesuatu halal itu akan menimbulkan yang haram. Main catur halal Pak Ji ya? Halal. Halal ya? Halal. Tapi kalau keterusan sampai jam 11 lebih bayar 700.000 Pak Ji. Iya kan? Pak Alwi nggak ngerti, dia cuma cengar-cengir doang. Pak ada catur bayar 700.000, ntar tanya Pak. Perkara halal, tetapi kalau dilakukan secara berlebihan pasti akan berisiko. Mancing halal Pak Alwi ya? Halal. Tapi kalau kelamaan, nyampe rumah ada piring terbang. Kecuali begitu nyampe rumah langsung gini. Pak Karno Pak Hatta giniin, aman tuh. Ngobrol kan halal ya, halal. Tapi kalau keterusan, awalnya ngobrol baik-baik, lama-lama kan tetangga dari ujung ke ujung habis kita sikat. Lu udah tahu nggak? Si itu tuh kemarin saya lihat boncengin cewek pirang tau. Kemarinnya lagi, PCX yang diboncengin bodinya. Tapi kemarinnya lagi yang dibawa Scoopy bulet. Padahal mah kerjaannya Grab ya. Lah kan yang diboncengin ganti-ganti. Lah iya bener kan. Lah iya. Lah Pak Riyad mah yang alami, yang bahaya kan kita nih loh yang ngomongi. Awalnya ngobrol baik-baik ini kita nih, ngobrol baik-baik. Gimana Pak Alwi kerjaan? Aman, alhamdulillah aman. Ngobrolnya awalnya baik-baik, lama-lama kan tetangga kita sikat ya. Orang muttaqin itu orang yang mampu ngerem sesuatu yang halal kalau halal itu akan menimbulkan haram. Padahal halal itu kan ya. Mancing halal, main catur halal, ngobrol halal. Tapi kalau keterusan jadi menimbulkan yang haram. Lah, kalau belum bisa ngerem itu berarti dalam hadis ini belum termasuk ayyakuna minal muttaqin. Tapi yo abot ya. Wong kita itu ngobrol awalnya baik-baik ya, lama-lama tetangga habis ya. Nah, kalau perlu mah temen akrab kita habisin ya. Untung tetangga itu kadang-kadang sampai berantem. Nah, iya, awal-awal dari obrolan baik-baik ya. Nah, iya.
Iya kadang ini kan musim pilpres nih. Nah, musim pilpres kan biasanya di grup-grup WA kan ramai ya. Oh yang satu jagoin ini, satu jagoin itu. Apalnya awalnya bercanda-bercandaan, lama-lama yo. Habis sholat salaman tak dilewatin. Udah ngakur. Wah bahaya ya. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Tirmidzi itu ada yang baca Tirmidzi, ada yang baca Tarmidzi, ada yang baca Turmudzi. Nama orang Ajam, bukan Arab. Ajam itu nama bangsa selain Arab. Kalau Kohar, nah itu Arab tuh. Tapi kalau Alwi, Ajam. Arab. Lihat dong. Protes saja. Murid yang satu ini protes aja Kiai. Baru tersandung. Geblek juga ini. Itu diracun masih mempan Kiai. Kebal ya udah ya. Wis lah udah biarin aja kalau gitu mah. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Awaluha yang pertama tadi kan ada 5 tuh kata sahabat Ali. Ada 5 yang kalau itu ada dalam diri seseorang maka orang itu termasuk muttaqin. Awaluha yang pertama alla yujalisa. Hendaknya ia tidak duduk illa kecuali man dengan orang itu dibaca yuslihu boleh, dibaca yasluhu boleh. Yuslihu dari kata aslaha, memperbaiki. Kalau soleh itu baik, tapi kalau muslih itu memperbaiki. Kalau soleh itu dia baik untuk dirinya sendiri. Wis wiridan dalam rumah aja. Kalau ketemu orang nunduk, itu soleh. Tapi kalau muslih, ya orang yang sering keluar rumah. Kan mana mungkin orang bisa memperbaiki orang kalau dia di dalam rumah dulu ya. Nah itu muslih dari kata aslaha, memperbaiki. Kalau solaha artinya baik, tapi kalau aslaha memperbaiki. Nah itu aslaha yuslihu. Illa kecuali man kepada seseorang yuslihu yang bisa memperbaiki ad-dina agamanya. Ma'ahu ketika bersama orang tersebut. Wa yaghlibu dan bisa menundukkan al-farja. Farja bosan. Farja. Nah. Laluan. Farji. Al-farja syahwat kemaluan, wal lisana dan lisan. Bi ayyam na'ahuma, gambarannya dengan bisa mencegah keduanya farji dan lisan anfudulil jima, dari kebanyakan kikuk-kikuk. Kalau di mana kikuk-kikuk paham Pak Yosra ya? Ya, kikuk-kikuk lah, paham lah. Kikuk-kikuk itu ibadah, tapi kalau fudul itu kebanyakan, yo lempoh. Apalagi yang ya Pak Ustadz ya. Apa bedanya sama kambing? Lah, ibadah itu kan ibadah ya. Iya. Tapi kalau kebanyakan kan fudul itu. Anfudulil jima'i, dari kebanyakan berhubungan badan, wal kalami dan ngomong. Yang pertama, ciri dari muttaqin itu adalah orang yang bergaul dengan siapapun asal pergaulannya itu bisa menambah baik dari sisi agamanya. Ya enggak mesti bergaul dengan ustadz, dengan kiai, enggak. Gaul dengan preman tapi kalau dia jadi tambah baik yo enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Lah justru preman kalau kita jauh ya malah makin jauh ya. Yo kala-kala kalau bawa besek preman samperin. Nih Bang nih. Nih Bang. Lama-lama kan yang baik kan bukan hanya kita, tapi dia ya siapa tahu. Misalnya lagi ngelihat kita lewat pakai sarung langsung itunya diumpetin ya kan, awal-awalnya kan gitu ya. Lah kita orang yang muttaqin itu adalah orang yang bergaul dengan siapapun
yang penting pergaulannya itu bisa menambah kebaikan dari sisi agamanya, dan juga pergaulannya itu bisa ngerem tentang keinginannya untuk selalu itu, pokoknya kalau melihat mukanya dia itu bayangannya pokoknya pengen gitu aja. Ayo, cenut-cenut. Pokoknya kalau melihat dia itu bayangannya pokoknya aduh. Wasaniwa, dan yang kedua. Jadi yang pertama, ciri mutakin itu orang yang bisa memilih pergaulan. Bergaul dengan siapapun, kalau dia jadi baik lanjutin, tapi kalau tambah rusak ya wis minggir. Dengan siapapun, tidak terbatas dengan siapa, enggak. Tapi kalau ada lagu Tombo Ati ya, wong kang soleh kumpulono. Nah, terus yang enggak soleh yang ngumpuli siapa? Ya ada kalanya ya butuh kita kumpul orang-orang besar biar kita termotivasi untuk menjadi besar, ya Pak Ustadz ya. Saat ini kumpulnya bahasa besar. Biar termotivasi gitu ya. Gimana caranya makan apa? Kalau pengen ke petinggi ya Pak Alwi. Wasaniuha, dan yang kedua, idza asabahu syai'un azimun minad dunya. Idza asabahu, ketika dirinya tertimpa syai'un, sesuatu azimun yang besar, minad dunya, dalam urusan dunia, yarahu, ia melihatnya itu wabalan, artinya ada resiko besar. Artinya syiddatan artinya besar, lisu'il akibati, karena buruknya balasan. Maksudnya begini, orang mutakin itu kalau dalam hal urusan dunia dia akan selalu berpikir ini risikonya apa. Misal kalau saya ngambil proyek yang ini, kira-kira manfaat dan mandorotnya lebih besar mana? Kalau memang lebih besar mandorotnya, ya lebih baik nggak usah. Saya ingat itu dulu tahun 2014 ada caleg yang kemungkinan jadinya itu kayaknya hampir 90%. Tapi mungkin ada omongannya dia begini, kalau memang nanti di 2014 sampai 2019 kok itu malah membawa mandorot buat saya, buat agama saya, buat keluarga saya, buat lingkungan saya, lebih baik saya nggak jadi. Padahal hitung-hitungan di atas kertas kayak jadi, tapi ternyata nggak jadi. Tapi benar begitu dia nggak jadi, setelah sekian tahun dia bersyukur karena teman-teman sejawatnya dikandangin KPK semua. Yang kasus apa dulu itu lupa. Ya alhamdulillah saya nggak jadi. Coba kalau saya jadi, aduh, ngandang bareng diseragami oren. Ya makanya kadang urusan dia, walaupun urusan itu kita cita-citakan, tapi kok ternyata gagal. Yang ini yang berkenaan dengan dunia kita loh ya. Kayaknya udah di depan mata ini kayaknya berhasil, tapi kok ternyata gagal. Ya wis ambil sisi positifnya, kayak contoh itu tadi. Iya udah keluar duit, yos nggak hitung-hitungan, banyak. Pokoknya ya tadi lah. Tapi dia ada omongannya begitu. Kalau nanti ini membawa madharat buat saya, agama saya, keluarga saya, dan lingkungan saya, lebih baik nggak jadi. Itu ternyata bener. Kan teman-temannya yang satu apa itu namanya ya, satu komisi kan diangin KPK. Alhamdulillah nggak jadi, tapi alhamdulillah dulunya nggak jadi. Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad dini, kalau dia tertimpa syai'un qalilun, sesuatu yang kayaknya kecil, minad dini, dalam urusan agama, Igtanim itu itu loh. Bukan. Memanfaatkan sebaik mungkin ya. Itu igtanim. Tapi kalau di lagunya Roma Irama gimana Pak Idris?
jaga 5 sebelum datang yang 5. Tararat. Itu kan iktanim khonsan qabla khonsin. Tapi di situ amar roma irama dimaknai jaga. Tapi sebetulnya kalau dilihat tekstualnya maknanya itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Di situ kan kaya sebelum miskin. Maka mumpung jadi orang kaya, nah mumpung wong kaya itu juga gak ada jaminan tetap lama ya. Kalau mau habis ya dalam sekejap. Mumpung sehat sebelum sakit, mumpung sempat sebelum sempit, mumpung hidup sebelum. Nah, wong mati itu syaratnya nggak harus tua kok ya, nggak harus sakit. Yang tua yang sakit malah nggak mati-mati. Yang muda seger buger ngudut, tahu-tahu. Lah kalau mati tenang, ada korek ini ya kan. Saya punya korek. Nah iya, mati biarin ada korek ini. Bercandanya Habib Umar Semarang ya. Bib ngerokok mulu Bib, ntar kalau mati biarin ada korek ini. Iktanim itu memanfaatkan sebaik mungkin. Dzalika kesempatan itu ai taqoda, ia meyakini anna dzalika sesungguhnya kejadian dalam urusan agama itu ribhun, keuntungan azimun yang besar. Kalau ada kesempatan berbuat dalam urusan agama yo jangan disia-siakan. Alhamdulillah kita di perumahan kita ada kesempatan ngaji. Ya kalau memang ini yo, kalau memang ada waktu longgar, wong namanya juga ngaso ya. Manfaatkan. Wong nggak selamanya ini ada terus kan nggak tahu kita ya. Siapa tahu saya besok langsung ditelepon sama yang jadi presiden suruh jadi menteri pertahanan kan. Lah ngayal itu. Lah iya, jadi menteri pertahanan kan ya. Yang jadi menteri ketahanan ini kumis security sono. Kalau memang ada kesempatan dalam urusan agama ya wis ambil kesempatan itu. Kalau memang jam 3:30 kok mata udah bangun ya wis bangun ya. Ya walaupun nggak terbiasa tahajud ya pakai. Selain tahajud kan banyak kegiatan qiyamul lail ya boleh. Qiyamul lail kan belum tentu tahajud qiyamul lail mah. Wong istri ada di sebelah. Kan ibadah juga. Bahkan malah kalau tahajud itu sunnah, kalau ngeloni bini itu wajib ya. Wajib sama sunnah balanya gedean mana? Lah iya dan wajib loh makanya. Iya Pak Waryo. Iya makanya. Wah. Berarti saya udah meninggalkan kewajiban. Lah. Memang udah ditinggalin apa? Enggak usah curhatan, tinggal minta ramuan sama beliau ntar kan di. Sama. Murid kurang. Kenapa Ustaz? Timbuk pakai ini kena nggak ya kira-kira? Kenapa? Ada temennya. Beli cepet mati. Kasih orang tamu ya. Warabimuha yang keempat, la yamla'u batnahu, la yamla'u tidak memenuhi batnahu perutnya. Kok ya begini ya Mas? Padahal di belakang itu makanan semua itu gimana? Ntar dulu. Dah. Ntar dulu sekali. Aduh. La yamla'u batnahu, tidak memenuhi perutnya minal halali, dari makanan halal. Berarti yang haram aja, bukan begitu. Yang jadi permasalahan itu khaufan,
karena khawatir kalau perut penuh walaupun dari yang halal, ayyukhalitahu haramun, bisa cenderung menjadi haram. Kan berkali-kali saya sampaikan ya, prinsip kita makan itu kan ada 3 yang kalau ngikuti Quran: halalan, thayyiban, wala tusrifu. Halal yang pertama, bidzatihi aw linailihi, cara mendapatkannya atau zatnya atau cara mendapatkannya. Semalam kita lagi bahas masalah kodok halal apa enggak ya. Kodok, piting dan yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, thayyiban, karena tidak semua yang halal itu thayyiban buat kita. Kalau yang masih muda-muda sih apa aja, hayo. Kalau yang ini kan ya asam urat ada ya. Nah, apalagi darah tinggi ada, kolesterol, padahal jeroan itu lebih enak daripada dagingnya loh. Tapi kan belum tentu thayyiban. Walaupun dua-duanya udah terpenuhi, tapi syarat yang ketiga, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sop iga itu enak ya, kalau cuma semangkok 2 mangkok. Coba 5 mangkok. Wah, udah hilang enaknya. Pak Haji yo, sop iga enak Pak Haji yo. Wah, apalagi ada jeroan gaji-gaji. Wah, enak. Itu sop iga bukan? Ada aja barang bulian mah, udah disediain makanan masih, nggak usah dihitung lah, udah ambil banyak aja udah. Aduh ya Allah. Biasaan Pak kita kalau ngaji begini. Biasanya Pak ada orang yang dibully mulu, cuman nggak hadir ini. Semakin dibully malah makin rajin. Artinya begini, kalau tanda orang yang beriman itu makan ya sekedarnya, jangan sampai berlebihan. Kalau ada sering kita dengar ya, walaupun itu hadisnya disinyalir maudhu. Rasulullah itu kalau makan, beliau itu kalau memang belum lapar, belum makan dan berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Itu hadisnya disinyalir maudhu. Wallahu alam ya, masih terjadi perdebatan tentang hadis yang itu. Rasulullah makan, beliau tidak akan makan sebelum benar-benar lapar dan akan berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Lah kalau kita mah ya asal pokoknya ada sikat. Kalau belum habis pantang mundur. Maju terus. Kama fil hadisil mutaqaddam, seperti hadis yang dulu pernah dibahas tentang masalah itu weteng engkang luwe kalau dalam tombo hati. Kemudian yang selanjutnya salah ya. Wa khamisuha, dan yang kelima, yara, ia melihat annasa, orang-orang, kullahum, ya semua orang itu, qad najau, sungguh ia orang yang sukses. Ai khalasu, artinya selamat, minal halaki, dari kerusakan, li husni muamalatihim ma'allahi ta'ala, karena bagusnya muamalah atau hubungannya dengan Allah. Wa yara, dan ia melihat nafsahu, dirinya, qad halakat, sungguh rusak. Ai sebab bidzambi, dosa, li su'i muamalatihi ma'allahi ta'ala, karena buruknya muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ciri orang muttaqin itu, ia selalu berhusnudzon kepada orang, sehingga ia menganggap orang-orang yang ia temui itu semuanya orang baik. Di awal-awal dulu kitab ini kan ya ngutip makalah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di awal-awal kitab ini, bahwa kalau ketemu orang yang lebih tua, ia berhusnudzon, ia ibadahnya lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda, husnudzonnya dia dosanya lebih dikit. Ketemu orang alim, husnudzonnya dia orang yang lebih banyak tahu ilmunya Allah. Ketemu orang jahil, orang yang enak goblok apa PA? Kalau bahasa orang sini apa bahasa? Ya kalau ketemu orang yang kayak begitu, ya berhusnudzon, orang ini ia berbuat dosa karena nggak tahu. Ketemu orang ahli maksiat, tetap husnudzon,
Bisa jadi orang ini maksiat, besok tobat, ibadahnya lebih bagus daripada saya. Ketemu orang kafir sekalipun dia akan berhusnudzon, siapa tahu besok dia mualaf. Dan ternyata buktinya orang-orang mualaf itu lebih pinter-pinter daripada kita. Ya. Kita kalau melihat di YouTube tuh orang mualaf baru sekian tahun baca Qurannya udah bagus, baca kitabnya jago. Kita jadi orang Islam udah 60 tahun masih. Ya. Kita ini jadi orang Islam. Pak Haji udah berapa tahun Pak Haji jadi orang Islam? Kalau Pak Kohar baru 27 Pak Haji. Iya, 58 tahun kan. Mbah apalagi ya Mbah? 70 lebih ya Mbah? Jadi orang Islam baru 20 tahun. Yang dirasa, yang nggak dirasa Mbah? Lah ya kita jadi orang Islam udah sekian tahun ya begini-begini aja ya. Mereka yang mualaf itu jago-jago, alim-alim, pinter-pinter. Ya kadang ada sih yang mualaf kemudian kecepatan dipanggil ustadz. Keburu dipanggil ustadz, udah kadung sering ceramah diundang ke sono kemari, begitu baca Quran naudzubillahi min dzalik. Ya ada yang begitu ya ada. Artinya yang kelima ini orang muttaqin itu orang yang selalu positive thinking terhadap siapapun. Sehingga kalau orang selalu positive thinking menerapkan husnudzon, ngurangi sifat takabur, ngurangi sifat sombong bahwa ini loh aku. Kayaknya di RW 10 ini aduh yang paling mantep cuman saya. Yang lain mah apa? Azan masih main catur, maghrib udah mau maghrib masih megangin begini. Saya dong, maghrib jam 6 jam 4 saya udah di masjid. Ngadem, masjidnya ada AC. Di rumah kipas atur rebutan sama anak sama bini, masjid adem. Ya Allah. Yang kelima yaitu orang yang selalu melihat orang lain lebih baik dan melihat dirinya orang yang rugi, maka itu untuk ngilangin sifat sombong. Iblis itu kan sifat awalnya kan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, kasta saya lebih tinggi. Saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Itu kesombongan iblis. Karena dia melihat dirinya yang terbaik. Nah, orang muttaqin kata sahabat Utsman ibnu Affan adalah orang yang bisa melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ketujuh. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini saya cari-cari dalilnya kenapa karramallahu wajhah itu belum nemu. Tapi kalau dengar-dengar sih sering. Cuman kalau di teks kitabnya belum lihat. Konon katanya sahabat Ali itu seumur-umur nggak pernah ngelihat ke pistolnya ini. Pistolnya loh. Kalau kan ngelihat karena kalangan perut ya. Biasa Pak Kiai, saya kalau ngaji begitu ya. Ceramah di mana biar depan saya polisi ya cengin habis biasa begitu. Tapi ya pas kan. Bisa lihat. Giliran lihat pakai kaca yang itu. Gede amat, begitu dibuka lah kok kecil. Apa yang pengalaman? Apa tahu. Kok pas banget. Lah konon sahabat Ali itu nggak pernah melihat itunya. Makanya sampai situ. Dalam makalah lain dikatakan sahabat Ali itu belum pernah menundukkan wajahnya ke asnam, patung. Kalau sahabat lain kan dulunya memang kafir kan, penyembah patung. Tapi Ali enggak. Dari kecil, dari muda, karena memang di bawah jauh dengan Rasulullah umurnya. Lah kemudian ketika Rasulullah
menerima wahyu, diangkat sebagai rasul. Ali itu kan yang pertama kali dari kelompok anak-anak masuk Islam. Nah, maka digelari karramallahu wajah. Atau sanjungan Rasulullah terhadap hadis. Tapi hadis ini itu oleh orang-orang Salafi dia nggak mau, karena ia mensinyalir yang meriwayatkan hadis ini orang-orang Syiah yang terlalu memuja Ali, yang punya hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu dulu kan diperkenalkan sama siapa, Haddad Alwi ya? Yang dalam lagu Cinta Rasul itu dulu yang Mas Sulis itu kan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ada batu entah Cinta Rasul berapa ini. Tapi sama orang-orang saudara-saudara kita yang di Salafi ya nggak mau terima, karena yang meriwayatkan hadis ini hanya dari jalur orang-orang Syiah. Itu pujian Rasulullah, ana madinatul ilmi, saya kalau ibarat itu sebuah kotanya ilmu, wa aliyun, dan Ali itu adalah babuha, pintunya. Maka kalau pengen masuk ke pintu itu ya lewat kalau masuk ke kota itu ya lewat Ali. Maka jalur sanad keilmuan kebanyakan yang melewati Ali. Kecuali kalau zikir, torekoh itu kebanyakan bukan. Tapi kalau sanad keilmuan rata-rata ya lewatnya Ali. Tapi ya tadi, tragis akhir hidupnya terbunuh oleh orang yang hafal Quran. Mana tadi? Kok hilang? Laula khamsu hisalin, laula seandainya tidak khamsu hisalin 5 perkara, ai sifatin sifat mazmumatin yang buruk, lasaron nas kulluhum salihin, lasaron nasu kulluhum salihin, lasara maka jadilah annasu manusia kulluhum ya semuanya salihin itu salih. Mafhumnya semua manusia itu salih. Setiap kita ini kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita ini lahir dalam keadaan bersih suci, baik. Semua kita itu fitrahnya baik. Tapi kan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Dan ibu bapaknya itu makna tekstualnya, kontekstualnya, lingkungannya. Lingkungannya lah nanti yang akan merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan berarti nanti dia akan beragama Yahudi, bukan. Berpikiran kayak Yahudi, berpikiran kayak Nasrani, berpikiran kayak Majusi. Semua orang aslinya baik, tapi kalau terpengaruh 5 perkara ini, kebaikannya berubah, hilang. Ay khalisina artinya bersih, min kulli fasadin dari setiap cacat kerusakan moral. Fasad rusak. Awaluha yang pertama al qanaatu, qanaah. Oh, qanaah kan baik ya. Qanaah kan sifat baik ya. Qanaah itu maknanya apa? Menerima padanya. Cukup pasrah. Tapi kalau hanya satu suku kata itu masih multi tafsir, bisa jadi nanti hasilnya malah buruk. Tapi kalau disandingkan, nah baru. Kan saya udah pernah bilang kan, kebaikan itu rumusnya kayak perkalian. Plus kali plus sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus sama dengan min. Tapi kalau min kali min sama dengan plus. Rumus kebaikan itu. Al-qanaah itu baik kan, orang yang terima, tawakal, pasrah. Tapi disambung dengan keburukan, jadinya malah jelek. Al-qanaatu orang yang pasrah atau ridho bil jahli, menjadi orang goblok. Jadi orang goblok pasrah. Ya udah deh, goblok ya goblok lah. Ntar kalau pilihan lurah ya sama, dapatnya atu juga. Goblok ya biarin dah. Nah, lah malam ini kan kita nggak terima jadi orang goblok, makanya yo jam segini enaknya ngaso malah ngaso.
Lah iya kan? Ini kan dalam rangka kita nggak terima. Di situ kan orang yang nggak baik itu terima pasrah jadi orang bodoh. Lah kita kan nggak terima jadi orang bodoh, makanya kita berusaha untuk ngilangi kebodohan itu. Caranya yos dengan kumpul-kumpul ngaji. Cuman kalau dengerin khotbah Jumat kok yo ngantuk ya. Apa saja. Kalau jenengan khotbah ini model-model begini pada ngantuk, apalagi yang mana nih? Lah ini kan kita dalam rangka nggak terima kan jadi orang bodoh, nggak pasrah, maka kita berusaha walaupun di usia-usia yang udah senior begini. Senior kan, ntar kalau dibilang tua gimana? Senior, yang penting bukan seneng istri orang, bukan. Nah, iya. Padahal kan kalau dalam ilmu psikologi pendidikan kita ini udah usia keranjang loh Pak. Usia 40 ke atas itu usia keranjang. Usia 0 sampai sekitar 20 sekian itu usia emas. Usia terbaik untuk belajar dan menghafal. Maka hafalan sholat yang kita baca sekarang itu adalah hafalan ketika umur itu. Bener gak? Iya benar. Iya kan? Ketika umur itu kan kita pada ngaji itu dulu dilanggar di musola di itu. Kita ngapalin musolli warododuri arba'a rakaat. Itu yang kita baca sampai sekarang. Lah hafalan di umur itu memang terbaik. Kemudian usia yang 20 sekian sampai 40 itu daya tampung otak ibarat memori HP udah tinggal 50%. Karena di sini udah ada pikiran Bank BTN, FIF. Apalagi Pak Yos? Salat. Kakek Zeus ya. Enggak kata orang ini, Mak. Makanya tinggal 50%. Nanti udah 40 ke atas, keranjang udah. Keranjang itu kalau buat ngambil air. Itu persis kayak kita belajar di usia segini nih. Kalau pas lagi begini nih, paham saya, paham nih, paham. Itu kan kayak keranjang dicemplungin empang, penuh kayaknya ya. Itu kayak lagi begini, paham, kecil ini Pak. Tapi nanti begitu keranjang itu diangkat, air yang tersisa, itu persis kayak kita bubaran ngaji. Ini taruhlah apa ini nih, nyampe rumah ditanyain istri, Pak tadi ngaso di rumah Pak UU, temanya apa? Bapak jawab apa? Keranjang ya kan? Yes, emang gitu. Ya dalam psikologi pendidikan kan begitu. Tapi walaupun kita sadar kita ini usia keranjang, tapi kan filosofinya ketika keranjang itu tadi diangkat, ditaruh blek, paling tidak bawahnya basah ya. Basah itu kan setetes ilmu yang kita dapat. Loh, kalau tahu udah keluar begini udahan ya. Hukum alam itu kok. Hukum alam, kalau tahu keluar berarti udahan. Kalau kopi sama pokari keluar itu mulai. Udah buyar lah udah. Aduh. Kembali tadi loh. Masalah rumus kebaikan saya ulang lagi ya. Qanaah. Lah, qanaah itu sifat baik, tapi kalau disambung dengan nggak baik itu berarti kan min kali plus. Plus kali min, hasilnya min. Kita ambil contoh lah. Rajin secara umum baik. Ya. Malas secara umum jelek. Terus sholat secara umum baik. Nyolong secara umum jelek. Nah coba dari 4 komponen itu kita gabungkan. Rajin sholat berarti plus kali plus sama dengan baik. Terus yang kedua, rajin nyolong itu sama dengan plus kali min, sama dengan min, jelek. Yang ketiga min kali plus, malas kan jelek kan? Walaupun disambung dengan yang baik, malas sholat jadinya min, jelek. Tapi kalau min kali min, kita ambil contoh tadi nyolong dan males nyolong.
Nggak boleh kampanye tempat ibadah ini. Yang min kali min berarti kan nyolong, males nyolong. Kalau males nyolong kan nggak jadi nyolong kan ya? Baik. Ya, jadi rumus kebaikan itu nggak beda jauh dengan rumus perkalian. Lah itu al-qanaatu bil jahli. Qanaah itu sifat baik, tapi kalau disanding dengan yang kebodohan, yo tidak lagi menjadi baik. Al-qanaatu bil jahli. Ai bi adamil ilmi biddin, artinya ketiadaan atau kebodohan dalam ilmu agama. Kalau mau ilmu umum udah selesai lah, ganti sekarang mempelajari ilmu agama. Ruwiya annahu qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bener ya? Iya. Qala Allahu Allah begitu. Enggak senang murka kulla alimin, setiap orang yang alim bid dunya, dengan dunia, jahilin tapi ia bodoh bil akhirati, dengan urusan akhirat. Makanya kita pengen menyeimbangkan. Siang kita udah pontang-panting ngurusi dunia, malam yo kita imbangi dengan sedikit akhirat yang kita mampu. Rawahu al-Hakim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzanbul alimi, dosanya orang alim, dzanbun wahidun, itu dosanya satu. Wa dzambul jahili, dan dosanya orang bodoh, dzanbani, itu dua. Dosanya, kesalahannya itu, dan dosa nggak tahu. Makanya dalam hadis perintah ngaji itu kan pakai sehat muannas. Muannasah itu bentuk muntahal jumuh. Tolabul ilmi faridotun, bukan faridun, tapi faridotun yang bentuknya muannas. Muannas itu bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu bahasa kita boy, mentok banget wajibnya. Karena kita itu kalau nggak sholat akan merasa dosa, nggak puasa akan merasa dosa, tapi kalau nggak ngaji nggak merasa dosa kan ya, biasa-biasa aja. Nah makanya perintahnya Rasulullah pakai bentuk faridoh, ada tak di belakang, sangat-sangat penting. Itu menunjukkan betapa Rasulullah sudah sangat paham bahwa nanti karakter umatnya itu akan merasa dosa ketika nggak sholat, merasa dosa ketika nggak puasa, merasa dosa ketika apalagi nggak sholat id, wah kayaknya nyeselnya 7 turunan 7 tanjakan itu. Tapi kalau nggak ngaji itu kayaknya nggak ada penyesalan sama sekali. Padahal itu sama-sama hukumnya wajib. Maka penekanan perintahnya beda, pakai bahasa faridu. Maka dalam Quran itu atau dalam hadis setiap lafadz berbeda, walaupun Indonesianya diterjemah sama, akan punya makna yang berbeda. Kayak wajib itu kadang memakai kata kataba atau kutiba, kadang pakai furidu, kadang pakai aujaba. Tergantung konteksnya perintah itu perintah apa. Rawahu ad-Dailami, hadis riwayat ad-Dailami, wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, monggo Pak Ji.